Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, salam porang, salam grup porang Indonesia juga. Saat ini saya channel Padi Ngawi Barat lagi melihat ngecek kondisi lahan porang setelah dirawat ya. Kita simak seperti ini kawan sedulur petani semua. Ya ini kawan sedulur tani. Ini dari saya jelaskan ya, dari bibit umbi kawan tani ya. Ini dari bibit umbi yang ukurannya itu 1 kilo isinya itu 2 ya, 5 on. Ada yang 1 kilo isi 3. Jadi perkembangannya itu cepat sekali. Ini baru mengeluarkan daun baru belum megar ya, baru tumbuh daun. Kalau yang ini sudah tinggi, udah 1 meter ini. Ini usia baru 1,5 bulan sampai 2 bulan, kawan sedulur tani semua. Seperti ini setelah dirawat ya. Ya didangir lah ya. Nek wong Jawa ini ya didangir. Gitu. Ada juga yang baru tunas ya. Tuh, baru tunas. Kalau yang umbi besar ya, umbi yang besar itu rata-rata tunasnya cuma 1. Dia tidak akan tumbuh tunas lagi rata-rata. Kalau dari umbi besar ya, tunasnya itu 1, dia tambah besar, tunasnya 1, pohonnya tambah besar. Kita lihat juga ada yang kecil itu ya. Nah, itu gini, dari kemarin ada pembolang ya. Ada pembolang itu dia nganterin bibit. Suruh beli ke kita, ya kita tanam di sebelahnya ini. Jadi di antara sela-sela bibit yang besar ya, yang besar, terus di tengahnya begitu. Ini yang dibesar, jadi kita di tengahnya. Begitu kita manfaatkan ya. Tuh kawan tani, dari umbi yang besar. Begitu. Ini perkembangannya sangat cepat sekali ini. Kalau ada yang doyong, ada yang miring-miring itu nanti kita timbun. Begitu kawan sedulur tani semua. Sangat cepat sekali. Jadi kita memilihnya itu untuk tanam porang ya. Dari umbi yang besar-besar kita tanam juga. Dari katak juga ada yang kita tanam. Kalau yang ini dari benihnya katak kawan tani. Benih katak dia tumbuh tunas yang kedua, dia lebih besar dari tunas pertama. Bahkan ini nanti akan muncul juga tunas yang ketiga ya. Gitu. Jadi tunas pertama tumbuh lagi tunas kedua, dia lebih besar. Yang ketiga pun lebih besar dari yang kedua begitu. Ini dari benih katak, dia sudah mengeluarkan juga calon kataknya ini di tengah-tengah ya, di antara cabang. Begitu kawan sedulur tani semua. Ini dari benih katak yang ukurannya itu 1 kilo isinya 100 sampai 200 up. 200 biji, 100 sampai 200 biji, 200 up kalau bahasa di porang ya. Begitu, ini juga sudah mengeluarkan katak juga ini kawan tani. Tuh. Dia juga tumbuh tunas yang kedua semua. Semuanya sudah mengeluarkan tunas yang kedua. Kita lihat kawan tani semua ini. 1,5 bulan ini usianya baru tuh. Kalau yang katak ini 1 bulan sampai 1,5 bulan sampai sana itu. Kita buat jaraknya ini rapat ini sekitar 25 cm ya. Jarak tanam antara katak bibit katak yang satu dengan yang lain ini sekitar 25 cm ataupun 30 ini ya. Terus jarak gulut ya. Jarak gulut dari gulut satu, dari gulut yang satu yang sini dengan yang sebelahnya ini ya. Ini sekitar kita buat itu setengah meter, 50 cm ini kawan tani. Ini sampai semuanya sampai sana ya, ini katak semua. 2 petak ini katak semua dari benih katak. Itu. Ini kita lihat ya. Tanahnya ini gembur sekali karena kita memakainya itu pupuknya organik ya kawan tani ya. Gitu, ini yang di bawah. Seperti ini kawan tani. Kalau yang di bawah ini ya kawan tani ya, yang besar-besar ini dari umbi yang reject ini. Umbi yang reject itu yang bawahnya busuk ya. Bawahnya busuk tapi masih ada masih ada basah.
Jadi basah, ada tunas ya. Umbi yang di atas itu masih ada basah sekitar berapa persen? 20% sampai 50% itu pun masih hidup. Selama dia masih mengeluarkan tunas, dia akan hidup begitu. Ini semua umbi reject kawan tani ini. Ini umbi reject semua. Sampai bawah sana itu. Umbi yang reject kita manfaatkan ya. Begitu kawan sedulur tani semua. Ini kurang normal ini, keriting ini. Karena kepanasan, bukan kepanasan itu, bawahnya ya. Kalau ini ya kawan tani ya. Ini yang di atas ini dari umbi. Umbi yang kecil ya. Umbi kecil itu umbi yang ukurannya sekitar 1 kilo itu isinya itu 20 up sampai 40 up itu kecil begitu. Ini sudah pertumbuhannya sudah bagus lah ini ya. Karena habis kita kasih pupuk organik dan abu bakar. Seperti video saya sebelumnya ya. Ini di bawah naungan pohon jati. Jadi kalau kita tanam ada naungan ataupun tak ada naungan, itu tergantung kita bagaimana mengolahnya. Kalau ada naungan, yang pasti juga di bawahnya nutrisi untuk perkembangan umbi, batang, daun, juga calon katak, nutrisi tercukupi. Begitu kawan sedulur tani semua. Ini tanahnya gembur. Jadi begitu kita habis kita pupuk, kita lihat kalau ada akar ya kita cabutin. Juga kita dangir ya. Dangir itu apa? Kalau bahasa Jawanya dangir ya. Kita naikkan tanahnya lagi, kita naikkan gundukan. Begitu, seperti ini. Seperti ini kawan tani ya. Ini tanahnya tadinya turun, terus kita naikin, kita uruk lagi. Jadi kita uruk ke pohonnya biar tidak ambruk begitu. Ini perkembangan seperti ini. Ini dari umbi kecil kawan tani ya. Dari umbi kecil. Umbi kecil itu ya seperti tadi ya. Ukurannya itu 1 kilo sekitar 20 sampai 40 up itu termasuk umbi kecil. Ada lagi umbi mini ada. Kalau umbi mini itu isinya itu 100 sampai 300 itu kecil-kecil. Itu juga hidup. Begitu kawan tani semua. Seperti ini dari umbi kecil kawan tani. Ini dari umbi kecil semua ini. Nih. Di barisan yang ini dari umbi yang kecil. Begitu. Tuh, umbi kecil. Umbi kecil itu ukurannya berapa? 50 sampai 100. Bahkan ada yang 200 up per kilonya, begitu. Oke, kalau yang baru gabung ya, baru gabung ataupun pemula ya, yang belum pernah tanam ya. Kita kalau tanam dari umbi itu mau dipanen 6 bulan itu sebenarnya bisa ya. Kita panen 6 bulan. Yaitu kita bibitnya kita cari yang 1 kilo isinya itu 1 up ya, 1 kilo ya. Nanti seperti ini. 1 kilo isi 2 itu seperti ini. Ini 6 bulan bisa dipanen. Nah, kalau 2 musim 2020 kita tanam ini ya. Nanti 2022 bulan 5 itu kita panen itu lebih bagus dia umbinya begitu kawan tani. Jadi kita ambil nanti untuk umbi ya, untuk pembesaran umbi itu kalau 6 bulan itu kita panen umbinya. Keuntungan juga ada di katak di sini begitu. Kalau katak ya pasti 2 musim ya, ataupun dia 2 musim lah kalau katak minimal itu. Begitu kawan tani semua. Rata-rata kalau katak 2 musim, 3 musim lebih bagus. Begitu. Ini kita ambil yang dari umbi aja ini. Umbi. Yang 1 kilo isi 1. Seperti ini perkembangannya kawan tani. Ya nyenengke lah ya. Kita capek-capek dari mana-mana. Kalau lihat tanaman porang seperti ini ya sudah ayam tentrem. Begitu kawan tani. Ayam tentrem nyawang tanaman porang. Begitu. Ini sampai sana perkembangannya kita lihat tuh. Hijau-hijau. Inilah hijau royo-royo. Ini nanti kalau bulan 1
bulan 2, wah tambah hijau royo lagi, tambah rapat ini. Pertumbuhannya tambah rapat, pohon-pohonnya tambah rapat karena jarak tanam di kita ini ya, ini 20-30 cm ini, seperti ini. 20-30 cm. Jadi kalau dari jauh itu nampaknya itu apa? Rimbun, untel-untelan nek wong Jawa gitu ya. Itu. Seperti ini hijau royo-royo karena pupuknya kita kuat dari pupuk organik. Begitulah. Ini dari umbi juga sudah mengeluarkan calon katak ini, kawan sedulur tani semua. Ini calon katak. Wis muntup-muntup begitu. Nek wong Jawa ini gampang, wong Jawa ini ya muntup-muntup ngono. Ini juga calon katak juga ini tuh. Oke, yang penting tanam porang itu seperti video saya sebelumnya, yang penting niat, kita yakin, kita sayangi tanaman. Kita sayangi tanaman artinya waktunya ngerawat ya ngerawat, waktunya mupuk ya mupuk, waktunya nyabutin rumput ya harus kita cabutin gitu. Biar nutrisinya itu diserap oleh akar porang. Kalau rimbun banyak rumput, kalau kita pupuk sudah jelas nutrisi akan diserap oleh akar yang ini, rumput yang lain selain porang begitu. Wah ini nampaknya hijau royo-royo ini, nyenengke kawan tani. Ini sampai atas semua, ini sana itu sampai sana itu udah porang semua itu tuh. Sampai sana itu porang semua. Di bawah naungan kayu jati, pohon jati ya. Tuh. Ini sinar matahari 60% masuk ini. Enggak apa-apa. Nah, kalau mau tanam ya tergantung kita ya. Mau yang ada naungan ataupun tidak ya tergantung kita begitu. Bagaimana perawatan kita. Gitu kawan sedulur tani semua. Oke, kita jalan lagi ke sini. Kembali lagi tempat yang besar-besar ini. Jadi pertumbuhan porang itu tidak sama ya, karena dari umbinya itu ada yang tua, ada yang muda. Kalau yang sudah tua dia cepat. Maksudnya yang panen duluan, waktu panen itu rata-rata ya yang bagus itu bulan 5 ya. Bulan 5, 6, 7 itu harganya bagus itu. 8 itu harganya bagus. Begitu. Jadi umbi ini ya, dia tidak sama, tidak bareng ya. Tumbuhnya tidak bareng. Tanamnya padahal sama. Tanamnya bareng-bareng tapi tumbuhnya tidak bareng. Ya karena dari kualitas umbi juga, dia sudah tua. Yang sudah tunas duluan, terus yang temannya sudah tunas, yang ini belum tunas. Lah kan jadi kan terlambat dia ini. Maksudnya ya seperti orang ini kakaknya, ini adiknya gitu lah, kayak seperti orang lahir itu kan, punya kakak punya adik. Jadi begitu juga seperti porang, ya tumbuhnya tidak bareng-bareng, tidak sama-sama begitu. Nah ini kita lihat juga, ini kecil-kecil ya, ini kita lihat, kita manfaatkan di sela-sela yang besar itu ada yang kecil. Itu dari ini kawan tani, dari katak mini. Nah ya, dari pembolang juga ada, itu campur. Katak mini dari pembolang juga. Begitu kita tanam di sini. Kita manfaatkan. Begitu kawan tani semua. Oke ya. Jadi kalau mau tanam ini tadi temanya enggak jelas tadi temanya. Yang penting ya sudah ngelihat kondisi gitu aja lah. Besok kita ambil tema yang lebih bagus lagi, yaitu mengenai penyakit yang ada di dalam tanah besok. Itu materi nanti mengatasi uret. Nanti episode yang akan datang akan saya bawakan mengatasi uret ya. Itu pasti akan saya bawakan. Ini tadi nggak sengaja bikin video seperti ini. Kita melihat kondisi aja gitu. Sekarang kan bulan 12 ya, bulan 12 ini waktunya tanam udah terakhir ini. Kalau bulan Januari Februari kita tanam ya terlambat nanti, masa-masa pertumbuhan soalnya. Porang kan hidupnya cuma 6 bulan sampai 7 bulan lah.
Kalau bulan 10, 11, 12 kita nanti panennya bulan 6 ya. Itu yang umbi. Kalau katak ya tetap 2 musim. Kalau kita ambil 1 musim ya nanti bulan 6 kita berani panen ini yang umbi besar ini. Gitu kawan tani ya. Kalau kita ambil 2 musim nggak apa-apa, lebih besar dia. Glukomanya lebih padat. Begitu rendemannya ya. Rendemannya lebih padat kalau 2 musim. Kalau kita panen 2 musim apa? 6 bulan 7 itu umbinya sudah tua, kita menunggu dorman ya. Begitu kawan tani. Kalau kita menunggu dorman otomatis umbinya itu sudah tua ya. Umbinya sudah tua, terus kadar airnya juga sudah berkurang. Begitu kawan tani semua. Kadar airnya berkurang juga, akarnya itu sudah hilang dia. Kalau bulan 6 bulan 7 itu akarnya sudah hilang, akarnya sudah tidak menyatu dengan umbi. Begitu, jadi kadar air sudah berkurang. Sudah pasti itu sudah tua. Kalau mau panen harga yang bagus ya bulan 7 8 itu kawan tani. Begitu. Cuman tinggal kita maunya kita mau bulan 5 atau 6 atau 7, yang pasti yang bagus itu kalau saya kasih tahu bulan 7 8 harganya bagus. Begitu. Yang pasti jangan cepat-cepat kita panen bulan 4, bulan 5 itu kalau bulan 4 terlalu dini ya panennya ya. Nanti cara panennya begini kawan tani, saya kasih tahu juga ya. Batang porang ini itu ada yang dipotong langsung untuk panen. Nilai itu sebenarnya tidak seperti itu. Biarkan pohon porang ini ambruk, mengalami masa ripah ya, ripah terus dorman. Itu nanti umbinya yang bagus, mau buat bibit lagi juga bagus. Untuk masuk pabrik untuk diolah menjadi chip kering dan tepung konjeknya juga lebih bagus. Begitu kawan tani. Jadi kalau kita panen yang baik itu bulan 7 8 sebenarnya ya. Bukan berarti ini dipotong tes terus dicongkel umbinya. Lah itu kan sebenarnya kurang tua, kurang bagus. Biarkan mengalami masa dorman dulu. Biarkan pohonnya itu ripah kuning. Pohonnya kuning lalu dia ambruk, gitu kan? Ambruk, nanti kita kasih tanda. Kita kasih tanda seperti sedotan pipet untuk minum es itu. Nanti kita kasih gini. Lah ini kita kasih pipet seperti ini. Nanti kalau dorman ambruk jangka 15 hari 1 bulan nanti pohonnya itu hilang semua. Yang ada hanya hamparan tanah. Kalau kita kasih tanda nanti kan ketahuan, oh ini ada porangnya di bawah. Begitu kawan tani semua ya. Jadi saya anjurkan panen lebih bagus itu bulan 5, 6, 7, 8 lah itu. Akhir bulan 5 lah. Yang lebih bagus akhir bulan 5. Kalau bulan 4 itu belum terlalu tua ya. Sayang gitu loh. Jadi kita juga tanam porang juga menjaga kualitas umbi ya. Karena ini barang ini umbinya diekspor untuk bahan makanan. Jadi kalau kita panen bulan 6, 7, 8 itu rendemannya lebih bagus. Patinya dalamnya itu loh, rendeman. Hasil dari olahan tepung konjeknya itu kawan tani, begitu. Oke ya, kawan sedulur petani porang seluruh Indonesia. Tema tadi ya kita hanya selingan ya. Mau diambil tema apapun ya semonggo lah. Terserah pemirsa. Dan ini terserah penjenengan yang setia dengan channel Padi Ngawi Barat. Jadi saya jelaskan juga ya. Untuk panen umbi itu sebaiknya nanti bulan 5. Bulan 5 akhir. 5, 6, 7, 8 itu harga lebih bagus begitu. Jadi kalau bulan 4 itu belum begitu tua umbinya, juga rendemannya ya, rendeman hasil olahan itu ya, chip kering terus dan tepung konjeknya itu belum begitu bagus begitu. Kalau kita panen bulan 6, 7, 8 itu harga bagus juga, umbinya itu lebih tua. Dia mengalami masa ripah dan dorman. Nanti pohon akan terlepas sendiri dari umbi. Kalau umbi tua itu tengahnya ada lubang bekas batang gitu. Begitu kawan tani semua. Oke ya, kawan sedulur petani porang seluruh Indonesia, yang baru masuk ataupun baru masuk mau musim tanam ataupun baru tanam pemula, nanti kita nggak usah buru-buru panen. Bulan 4 dipanen, terus
dipotong, pohonnya dipotong terus diambil umbinya, itu belum tua, sayang. Sebenarnya sayang belum tua banget ya. Kadar airnya pun juga juga masih banyak kadar air. Jadi kerugian juga ada di mana ya? Di pengrajin pengrajin ininya. Kerugian di pengrajin chip keringnya, kawan sedulur tani. Gitu. Kalau kita panen bulan 4 ya, bulan April kita panen. Itu nanti untuk umbi ya, kalau 1 kuintal paling jadinya itu 8 kilo chip kering. Karena kadar airnya masih tinggi. Kalau bulan 7 8 itu 1 kintal. 1 kintal umbi basah itu dijadikan chip kering itu normal jadi 17 kilo gitu. Kadar airnya sudah berkurang. Oke, begitu kawan sedulur tani semua, untuk sementara liputan channel Padi Ngawi Barat, walaupun tanpa judul ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada saya salah kata, saya minta maaf. Oke, sementara laporan dari Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih, matur suwun, wassalamualaikum.